Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami datang bersyukur kepadamu karena Engkau yang Bapa yang baik luar biasa bagi kami. Dan Tuhan biarlah pagi hari ini Engkau Tuhan memberikan terus roh-Mu bagi setiap kami. Penuhi terus kami dengan roh Tuhan agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati dalam nama Yesus Tuhan.
Buka hidup kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengambil alih seluruh hidup kami. Engkau mengambil alih seluruh pergumulan kami. Engkau mengambil alih seluruh Tuhan keluarga kami. Engkau mengambil alih Tuhan seluruh pelayanan kami. Karena kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Sebab itu Tuhan, ini hati kami berikan sepenuhnya kepada Engkau. Berikan hati Tuhan yang baik. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi kami sungguh berikan hatimu bagi Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah online LOB Ministry. Saya percaya kita semua mengalami anugerah Tuhan. Dan hari ini sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, kemurahan dalam kehidupan kami yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih hari ini kami mengucap syukur. Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan membawa kehidupan kami untuk semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih. Urapi kami yang memberitakan maupun yang mendengar, kami bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya hidup kami semakin hari, semakin mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Bukan hanya secara materi ekonomi, tetapi terlebih secara rohani kami mengalami pemulihan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, kami siap dengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita mengalami satu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, menjadi permasalahan saudara. Yang saya tahu pasti bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang tahu kapasitas kemampuan saudara untuk menghadapi setiap permasalahan yang saudara alami hari-hari ini. Firman Tuhan lain berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Hari-hari ini kita banyak mengalami tekanan, tantangan, rintangan, masalah dalam keluarga, ekonomi, dalam pergumulan anak, bahkan di dalam karir, mungkin dalam pelayanan yang ada, dalam hubungan kita suami istri, orang tua dengan anak, bahkan hubungan kita dengan hamba Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mengetahui kemampuan saudara, Tuhan mengetahui kapasitas saudara, sampai di mana Tuhan akan memberikan satu ujian dalam kehidupan kita, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengalami ujian, mengalami pencobaan, ingat baik-baik bahwa tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Pastikan bahwa ketika kita mengalami masalah, jangan stres. Karena masalah itu tidak akan melampaui kekuatan saudara. Tuhan tahu kapasitas kemampuan saudara. Maka dari itu, kalau Tuhan tahu kemampuan kapasitas saudara, ketika saudara sudah tidak mampu lagi, maka Tuhan yang akan turun tangan. Yang percaya kata amin. Ya, saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Ini firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi. Di dalam Injil Matius 11, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Di sini perikopnya adalah ajakan juru selamat. Di mana bahwa Yesus mengajak kepada murid-murid, kepada orang-orang yang ada di muka bumi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk firman Tuhan ini juga ditujukan kepada saudara dan saya. Bahkan kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus pun. Ini adalah satu ajakan. Kenapa saudara? Bahwa karena Tuhan tahu kemampuan saudara, Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka dari itu, di dalam Injil Matius 11 ini, ajakan juru selamat. Dengan kata lain bahwa ajakan Yesus, supaya kita tidak binasa. Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan hanya kehidupan yang kekal suatu saat nanti di dalam kerajaan surga. Tetapi bahwa Yesus mengajak saudara dan saya, kita boleh mendapatkan kehidupan di dalam dunia ini. Rumah tangga kita hidup, cinta kita hidup, pekerjaan kita hidup, terlebih pelayanan kita hidup, dan juga iman kita hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Matius 11 ayat 27 dan 28, kita akan bersama-sama membaca. Injil Matius 11 ayat ke-27 dan 28. Firman Tuhan berkata demikian. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sangat-sangat memberkati dalam kehidupan saya. Saudara, tidak mungkin anak kita lebih dikenal dengan bapak orang lain dibanding dengan kita sebagai orang tua, kita sebagai papa. Tidak mungkin anak kita lebih dikenal dengan bapaknya tetangga sebelah. Tidak mungkin anak kita mengenal akan bapaknya orang lain. Bapak temannya kah atau bapaknya siapa? Pasti anak kita lebih mengenal siapa papanya, siapa bapaknya. Dan tidak ada ceritanya orang yang dia memiliki anak-anak itu mengenal kepada orang lain sebagai papanya. Pribadinya, sikapnya, tutur katanya, perkataannya, suaranya, bahkan mungkin belayan kasihnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 27 ini sudah sangat jelas. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan bahwa tidak ada seorang pun Bapa mengenal anaknya orang lain. Pasti lebih dalam, dia lebih tahu mengenal anaknya sendiri dibanding dengan anaknya orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Sama sebaliknya, bahwa seorang anak pasti dia lebih tahu pribadi papanya dibandingkan pribadi orang lain. Sama seperti anak, dia lebih mengerti apa yang menjadi maksud papanya dibandingkan maksud orang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Yesus ngomong kepada orang-orang di sekitarnya pada saat itu, bahwa semua telah diserahkan kepadaku. Apa semua itu? Bukan hanya keselamatan saja, saudaraku, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kehidupan kekal saja yang Tuhan yang diserahkan oleh Yesus pada saat itu. Yesus menebus saudara dan saya dari dosa-dosa yang kita lakukan. Semua telah diserahkan kepada Yesus. Semua telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau anak kita berkenan mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita ceritakan, apa yang kita inginkan, saya percaya kita akan berkenan untuk menyatakannya. Apa yang akan kita nyatakannya? Kasih, cinta, kemurahan, bahkan apa anak yang kita inginkan, kita akan memberikannya. Semua telah diserahkan kepada Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaannya, adakah hari-hari ini hidup saudara dan saya, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja di atas Raja dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa hidup kita sudah sepenuhnya milik Tuhan. Kita sepenuhnya milik Yesus, milik Kristus, dan tidak satu kuasa kegelapan pun yang akan coba untuk menggerogoti, menyerang dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua telah diserahkan kepada Yesus. Kalau kita pribadi, saudara dan saya, kita mengenal Yesus secara pribadi, bahwa di dalam Yesus semuanya telah ada di dalamnya. Kemurahan, kerendahan hati, ya, kasih, cinta, penundukan diri, taat, setia, tidak pelit. Bahkan di sana ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada kesembuhan, ada pelepasan, ada kemenangan. Bahkan yang terakhir ada kehidupan yang kekal. Sudah ada di dalam Yesus. Maka dari itu kita perlu menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Supaya semua apa yang ada di dalam Yesus ada dalam kehidupan kita. Yang diserahkan Bapa kepada Yesus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kemenangan, terlepas dari keterikatan, segala dosa yang mengikat dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menyatakan keberhasilan kepada orang yang Ia kenan. Di sini ayat terakhir, di ayat yang bagian terakhir dia katakan begini. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dengar kata Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menyatakan keberhasilan kepada orang yang dikenannya. Tuhan akan menyatakan kemenangan bagi orang yang dikenannya. Tuhan akan menyatakan kesuksesan bagi orang yang dikenannya. Tuhan akan mempromosikan sesuatu hal dalam kehidupan saudara dan saya kepada yang dikenannya. Maka dari itu saudara dan saya kita harus menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang kita berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun kita banyak mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami rintangan, saya mau kasih tahu, Tuhan tetap akan memperhatikan saudara. Tuhan tetap akan memberikan satu kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Di sini firman Tuhan berkata bahwa dan orang yang kepadanya anak itu, Yesus itu berkenan menyatakannya.
Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan keberhasilan kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan akan menyatakan kesukaannya kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan akan menyatakan kelimpahannya, sukacita, kelimpahan berkat, kelimpahan materi, kelimpahan ekonomi, kelimpahan sejahtera, bahkan kelimpahan berkat rohani kepada orang yang dikenannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, adakah hari-hari ini kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Kadangkala kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti kehidupan kita akan melimpah-limpah segala sesuatu. Tuhan berkenan kepada kita, mungkin Tuhan izinkan kita belum mengalami mukjizat. Tuhan berkenan kepada kita menyatakannya kasih setianya, mungkin kita belum mengalami kelimpahan. Tetapi ketika saudara tetap percaya bersandar kepada Kristus, orang itulah yang dikenan oleh Tuhan. Suatu saat, pada waktunya, dia akan menerima apa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupannya. Tepat pada waktunya. Saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah anak. Anak Bapa, anak Yesus. Saya percaya kita semuanya akan mengalami satu sukacita yang besar. Satu kedamaian yang sungguh luar biasa. Satu kemenangan yang sungguh luar biasa. Karena kita adalah anak. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan saudara. Tuhan tahu kapasitas saudara. Kalau sampai hari ini doa saudara belum dijawab, saya mau berkata, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Yesus. Jangan pernah berhenti untuk datang kepada Yesus. Jangan pernah berhenti untuk mencurahkan isi hati saudara kepada Yesus. Jangan pernah berhenti untuk datang ke dalam hadiratnya. Karena di dalam hadiratnya saudara mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan jalan keluar. Sekalipun rasa-rasanya belum kita mendapatkan jalan keluar, setidaknya saudara mendapatkan satu kabar sukacita. Ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus mengajak saudara dan saya, bukan kepada orang yang diberkati saja, bukan kepada orang yang mengalami kelimpahan saja, bukan kepada orang yang mengalami sukacita saja, yang diundang oleh Yesus untuk menghadap ke dalam tatanya yang kudus, untuk menghadap dalam hadiratnya, memuji, menyembahkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di sini ayat yang ke-25, 28 adalah marilah kepadaku semua yang letih lesu. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami keletihan secara materi. Saudara mengalami keletihan secara ekonomi. Saudara mengalami keletihan di dalam pekerjaan usaha. Saudara mengalami keletihan menghadapi suami. Saudara mengalami keletihan menghadapi istri. Saudara mengalami keletihan menghadapi anak yang sampai hari ini belum selesai sekolah, sampai hari ini belum dapat jodoh, sampai hari ini anak saudara belum mengalami perubahan secara kerohanian, bahkan secara masa depan belum ada satu tanda-tanda bahwa dia akan menjadi orang yang berhasil. Mungkin saudara mengalami keletihan menghadapi anak saudara. Mungkin saudara saat ini saudara menghadapi kelesuan, saudara lesu karena ekonomi hari ini semakin hari semakin tidak baik. Ekonomi lemah, letih lesu. Mungkin hari-hari ini penjualan merosot, kita mengalami kelesuan. Kita lesu karena jemaat yang kita gembalakan mungkin dia tidak sungguh-sungguh. Bahkan jemaat yang kita gembalakan dia banyak mengalami masalah. Kita mengalami kelesuan hal seperti itu. Banyak masalah dalam pekerjaan, banyak masalah dalam keluarga, banyak masalah dalam sakit penyakit, banyak masalah dalam karir, banyak masalah dalam pelayanan gereja yang ada. Kita mengalami kelesuan. Tetapi firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saudaramu anak-anak muda, mungkin saudara mengalami kelesuan karena permasalahan pertemanan saudara. Saudara letih lesu karena mungkin sekolah saudara, pergumulan sekolah studi saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita datang kepada Tuhan dan memberikan segala letih lesu dan beban yang berat kepada kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Kenapa?
Karena semuanya telah diserahkan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-27 kembali lagi. Kelegaan, sukacita, kemenangan, keberhasilan, semua sudah ada di tangan Tuhan. Maka Tuhan mengundang saudara dan saya untuk datang kepadanya karena semuanya sudah ada di tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini jangan pernah berhenti untuk kita datang sama Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Luangkan waktu saudara dan saya untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Jujur kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku sudah letih lesu, aku sudah mengalami satu keletihan, aku mengalami kelesuan, aku beban berat, aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu loh. Yesus yang ngomong loh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Semua. Ini tidak dikategorikan untuk ibu-ibu saja yang mengalami masalah ekonomi, uang belanja kurang, suami tidak ada pekerjaan, anak-anak belum ada penghasilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan semua. Dan saya mau berkata bahwa apa yang ada di tangan Tuhan itu akan tersalurkan kepada orang yang Yesus kenan di hadapannya. Kuncinya adalah saudara dan saya harus menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang mau bilang apapun tentang hidup saudara, orang mau bilang apapun tentang hidup anak kita, orang mau bilang apapun tentang keluarga kita, orang mau bilang apapun tentang rumah tangga kita, orang mau bilang apapun tentang pernikahan kita. Asal kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau berkata, Tuhan akan menyatakannya apa yang ada di dalam tangan Tuhan. Apa sih yang tidak ada di dalam tangan Tuhan? Karena firman Tuhan sudah sangat jelas dari ke-27. Semua telah diserahkan kepada Yesus. Nah, kalau saudara pegang Yesus, tangan Yesus, maka semuanya apa yang di tangan Yesus itu akan tertransfer dalam kehidupan saudara. Yang intinya jangan cari berkatnya, jangan cari kelimpahannya, jangan cari kemenangannya, tetapi cari Yesus yang sumber segala sumber itu. Ya sumbernya saudara. Sumbernya itu adalah Yesus. Sumber kemenangan, sumber masa depan, sumber berkat, sumber kelimpahan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber promosi, sumber pengurapan, sumber kemenangan, sumber kemuliaan ada di tangan Yesus. Maka dari itu kuncinya kita pegang Yesus aja, semuanya akan beres. Ada pujian asal ono Gusti semuanya beres. Asal ada Yesus semuanya beres. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini firman Tuhan yang sungguh memberkati dalam kehidupan saya. Tidak ada seorang pun anak yang mengenal bapaknya melebihi daripada anak orang lain. Tidak mungkin anak orang lain dia lebih mengenal kita sebagai orang tua daripada anak kita. Tidak ada seorang pun papa mengerti anaknya orang lain dibanding anaknya sendiri. Pasti dia adalah anak kandung dan kita sebagai orang tua, kita yang mengerti anaknya kita. Dan kita sebagai anak pun kita mengerti apa yang menjadi kemauan orang tua kita. Papa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu hari-hari ini. Banyaklah kita dekat dengan Bapa kita yang di surga. Supaya Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Supaya kita pun tahu apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari hari-hari ini kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk datang ibadah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk datang memuji menyembah Tuhan. Dan hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya apa yang ada di tangan Tuhan, Tuhan akan nyatakan kepada orang yang dikenannya. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas, orang yang kepadanya anak itu berkenan, menyatakannya. Tuhan akan menyatakan segala sesuatu apa yang ada di tangan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kepada orang yang berkenan.
Jadilah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, kemurahan, bahkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Bawa hidup kami untuk semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ajar kami, Tuhan, terus untuk hadir dalam hadirat-Mu, Bapa. Saat hari ini, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi yang hamba tahu pasti bahwa Engkau mengetahui kemampuan dan kekuatan mereka, Tuhan. Bahwa Engkau akan campur tangan setiap pergumulan permasalahan mereka. Bahkan hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara, Bapak Presiden yang baru, Wakil Presiden, para menteri semua yang ada, jajarannya. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia maju, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang kuat, bukan hanya secara materi, tetapi terlebih secara rohani. Indonesia diperkuat oleh ibadah persekutuan dengan Tuhan. Selamatkan bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, ketika matamu tertuju kepada bangsa Indonesia, dan anak-anak Tuhan berdiri atas bangsa Indonesia untuk menjadi tiang doa, Indonesia dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya, berkati semua para calon-calon gubernur, calon wali kota, calon bupati yang akan diadakan pilkada seluruh Indonesia. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan para pemimpin-pemimpin yang bijaksana, mengayomi masyarakat, bahkan memberkati masyarakat yang ada, Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang damai sejahtera. Cinta akan Tuhan, cinta akan Indonesia. Terima kasih. Hamba selesai menyampaikan isi hatimu, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah selesai, yaitu Roh Kudus yang terus memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, kemampuan dalam kehidupan kami untuk terus tetap mengenal akan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan. Bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.